sosial. Kita terakhir membahas tentang interaksi Nabi dengan tetangga dan masih kita lanjutkan. Sudah kita bahas bagaimana seni interaksi Nabi dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, dengan mantu, kemudian dengan kerabat, dan sekarang kita bahas tetangga. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 7 atau 8 nanti pelajaran yang bisa kita simpulkan, ya. Yang pertama, para jamaah rahimakumullah, wa ja'ala ikramal jar min alamatil iman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan memuliakan tetangga itu termasuk tandanya iman. Ini berarti kan satu pengajaran yang luar biasa. Kalau orang itu nggak bisa memuliakan tetangga, berarti berkurang imannya. Bagaimana hadisnya disampaikan oleh Abi Syarih apa Syureh ini? Qala sami'at udhunaya, katanya beliau. Telingaku mendengar, wa absar ainaya, mataku melihat. Hina takallama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah berbicara, bersabda. Niki menunjukkan bahwa aku benar-benar mendengar gitu, ya. Aku benar-benar melihat, menerima langsung dari Nabi. Kalau nanti kita dalam aturan periwayatan hadis niku jamaah rahimakumullah, itu ada macam-macam level. Ada yang sami itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang haddasani itu ngomong langsung gitu. Kalau ulama hadis ketentuannya ya hadis itu diterima langsung oleh sahabat, langsung dari Nabi, terus sahabat ini menyampaikan ke generasi selanjutnya. Tapi nanti ada mazhab lain, mazhab isyarat. Mazhab isyarat niku diantaranya menyatakan bahwa ketika seseorang mimpi bertemu Nabi itu bisa dianggap hadis. Tapi ini menyelisihi aturan yang sudah dibakukan oleh ulama ahli hadis. Makanya istilah-istilahnya tadi, telingaku mendengar, mataku melihat ketika Nabi berbicara. Apa yang disampaikan Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka dia mesti memuliakan tetangganya. Dia harus memuliakan tetangganya. Siapa orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian jamaah rahimakumullah, niki menarik, di kitab ini dirinci. Memuliakan tetangga itu tegese yang nopo? Su'ila rawil hadis. Perawi hadis ini yang bernama Atha al-Furasani menjelaskan, ditanya, ma haqqul jari 'alal jar? Seperti apa kewajiban tetangga terhadap kewajiban kepada tetangganya yang lain? Faqala, kewajibannya adalah idza sta'anaka a'antahu, kalau dia minta tolong kamu harus menolong. Idza staqradaka aqradtahu, kalau dia minta hutang kamu kasih hutang. Jenengan kalau diminta hutang disukani napa mboten, Mas? Delok tiange. Ningali tiange. Wis sik duwe utang maning durung nyaur. Wa idza ftaqara utta ilaihi, kalau dia merasa butuh kamu datang. Wa idza maridha uttahu, kalau dia sakit kamu kunjungi, kamu jenguk. Wa idza asabahu khairun hanna'tahu, kalau ada berita baik kamu ucapkan selamat, tahniah. Wa idza asabatu musibatun azzaitahu, kalau dia kena musibah kamu menyampaikan belasungkawa. Wa idza mata, sampai mati pun begitu, ya. Ittaba'ta janazatahu, maka kamu mengantarkan jenazahnya. Begitulah hak dan kewajiban bersama tetangga. Lalu belum selesai, beliau menyampaikan perawi hadis ini, wala tastatil alihi bil bina, kamu tidak membangun rumah yang tinggi, fatah jubu an burrih illa bi'ini, yang mana karena bangunan rumahmu sangat tinggi membuat angin itu nggak bisa sampai kepada rumahnya. Seperti itu, Mas. Tidak sengaja illa bi'ini, kecuali dengan izinnya. Saya yakin
Ya kita minta izin kan Pak. Kalau secara formalnya ada IMB, izin bangun dulu kan, pasti ngomong sama tetangga kan, saya bangun tingkat dan seterusnya. Wala tu'zihi kitari qadrika, kamu tidak mengganggunya dengan kitar bau. Qadr itu kidir atau qadr itu apa? Alat masak. Jadi tidak mengganggunya dengan bau masakannya. Lek masak mau enak baunya tapi nggak dikirim. Illa anta rifalahu minha, kecuali engkau beri tetangga itu sebagian dari masakannya. Ojo bau nitok. Bakar sate baunya kemana-mana tapi nggak dapat, hanya kiriman bau. Nah itu ya yang dirinci oleh perawi hadis ini tentang bagaimana memuliakan tetangga. Punten saya menyampaikan ini bukan saya yang paling baik masalah akhlak ini, kita sama-sama muhasabah, sama-sama mengukur dan memperbaiki. Kemudian wa idza ishtaraita fakihatan, kalau Anda membeli buah maka kasih. Saya punya tetangga di waktu dulu Pak, waktu masih sekolah di Mesir itu bagus sekali. Jadi beli buah persis seperti ini, 1 kilo itu kalau ketemu sama kita yang mahasiswa dikasih satu buah gitu. Sampai tinggal sedikit dikresek itu. Ilam taf'al fa'adkhil hasirron. Kalau Anda beli buah terus tidak memberi tetangga hadiah dari buah itu, maka masukkan secara rahasia, sembunyi-sembunyi. Jadi tetangga nggak tahu kalau kita ini belanja banyak gitu ya. Wala yakhruj biha waladuka, dan jangan sampai anakmu keluar membawa buah tadi itu liyaghidha bihi waladuhu, yang menyebabkan anaknya tetangga ini iri. Kok enak dia bisa beli buah begitu ya. Sampai seperti itu ya. Jadi ini para jamaah rahimakumullah dijelaskan, ini belum saya cek ini referensinya mana, tapi yang jelas ini disyarahkan di dalam Fathul Bari bahwa menjaga tetangga itu bagian dari kesempurnaan iman. Kesempurnaan ya Bapak. Jadi hadis-hadis seperti ini tidak beriman itu maksudnya tidak sempurna imannya. Bukan berarti kemudian kafir, buatan tidak se ekstrim itu. Kemudian kita lanjutkan yang kedua. Waqad nafal iman amma la yakufu syarrahu an jarihi. Nabi menyatakan bahwa nafa itu hilang sama sekali. Hilang sama sekali kalau sampai seseorang itu tidak menahan keburukannya, kejahatannya terhadap tetangganya. Jadi nanti kita simpulkan jamaah rahimakumullah, kalau tidak bisa jadi tetangga yang baik, yang bisa memberi, setidaknya jangan mengganggu. Nah kira-kira begitu. Kalau sampai mengganggu, berarti orang seperti ini nafal iman, imannya itu hilang, imannya itu tidak ada gitu. Dari mana? Hadis yang disampaikan oleh Abi Syureh atau Syarih, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman, gitu ya. Nah, di sini yang menegaskan itu menunjukkan nafi, dinafikan, dihilangkan iman dari orang yang seperti ini, sampai Rasulullah bersumpah, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Para sahabat kemudian penasaran, waman ya Rasulullah, siapa itu wahai Rasulullah? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqu, bahwa alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqu, seseorang yang jaruhu ya mestinya fa'il, seseorang yang tetangganya itu nggak selamat dari kejahatannya, tetangganya nggak selamat dari kejahatannya. Jadi ini para jamaah rahimakumullah tentang betapa mahalnya tetangga yang baik ini. Fi hadzal hadis, di dalam hadis ini takkid, ada sebuah penegasan haknya tetangga. Dari mana penegasan itu? Liqasamihi, karena Rasulullah itu sampai bersumpah untuk menyatakan tetangga punya hak ini. Wa takririhi yamin salasa marrat, dan Nabi sudah sumpah diulang lagi sampai 3 kali, gitu nih. Jadi ini para jamaah rahimakumullah, contohnya orang yang dianggap imannya itu hilang.
Sekarang kalau kita balik Bapak Ibu, tetangga kita yang seperti itu, kita kan nggak boleh mengganggu tetangganya. Nah kalau tetangganya yang mengganggu kita, bagaimana? Sabar. Jadi bukan kemudian, wallahi la yu'minu, nggak beriman kamu gitu. Dia disampaikan hadis ini, kamu nggak beriman gitu. Nah ini ada kisah menarik yaitu dari Imam Abu Hanifah. Terus Imam Abu Hanifah itu memiliki seorang tetangga yang suka mabuk, terus sering nyanyi keras kalau malam hari, mengganggu orang tidur. Kalau sekarang ya mengeraskan laptop atau soundnya itu sampai tetangga itu terganggu. Nah suatu malam gitu nih, tapi Imam Abu Hanifah ini sabar sekali. Mestinya kalau berdasarkan hadis ini tidak beriman tetangga itu. Tapi bagi Imam Abu Hanifah seorang yang alim, yang akhlaknya luar biasa, bersabar. Sampai suatu malam beliau nggak mendengar suara tetangga itu. Loh, kok nggak ada suaranya? Akhirnya penasaran, didatangin, kemana si fulan? Ternyata ditangkap polisi. Ditangkap polisinya itu karena mengganggu, karena mabuk-mabuk tadi dan membuat onar tadi. Akhirnya Imam Abu Hanifah datang ke penjara, ke penguasa yang menyatakan bahwa tolong orang ini tetangga saya, lepaskan saja, gitu. Lepaskan. Dan karena wibawanya seorang Imam Abu Hanifah, akhirnya dilepaskan. Luar biasa nih. Nah apa yang terjadi jamaah rahimakumullah, setelah pulang ini justru beliau kagum, kok bisa ya, wahai imam begitu ya. Jadi beliau takjub sama beliau, kok bisa saya ini mengganggu setiap malam tapi jangan malah membebaskan saya, datang ke sini supaya saya bebas. Akhirnya dengan akhlak mulianya Imam Abu Hanifah, orang ini berubah, tobat, gak minum lagi dan menjaga bagaimana malam hari itu tidak mengganggu tetangga. Nah itulah jamaah rahimahumullah keteladanan dari seorang Imam Abu Hanifah. Oke lanjut. Bal akhbara sallallahu alaihi wasallam annahu mahrumun min dukhulil jannah. Ini yang ngeri lagi. Bahkan Nabi memberikan kabar bahwa orang yang seperti ini mengganggu tetangganya itu mahrumun, diharamkan min dukhulil jannah, daripada masuk surga. Bagaimana ceritanya? Riwayat Abi Hurairah, anna Rasulullah SAW la yadkhulul jannata, tidaklah akan masuk surga man la ya'manu jaruhu bawa'ikum, orang yang tetangganya nggak bisa merasa aman dari kejahatannya. Orang yang jahat sama tetangga itu nggak bisa masuk surga. Jadi janganlah kita berpikir bahwa sementing aku sholat berarti masuk surga. Ada hisab yang kaitannya dengan interaksi kita dengan orang lain, khususnya tetangga, hisab sosial. Wa bayyana sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjelaskan anna adhiyata al-jar asyaddu tahriman min adhiyah ghairihi. Rasulullah menjelaskan juga bahwa mengganggu tetangga itu lebih haram daripada mengganggu yang tidak tetangga. Menarik nih ya. Jadi ternyata di dalam keburukan itu ada skala prioritas juga. Kebaikan itu ada skala prioritas, keburukan itu juga ada skala prioritas. Bagaimana jemaah rahimakumullah, ini yang dimaksud oleh penyusun kitab ini mengambil dari cerita Miqdad bin Aswad, bahwa Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, ma taquluna fiz zina, bagaimana pendapat kalian mengenai dosa zina? Para sahabat menjawab, haramahullahu wa rasuluhu haramun ila yaumil qiyamah. Zina itu diharamkan oleh Allah dan Rasulullah dan haram tetap sampai hari kiamat. Tetap sampai hari kiamat, gak bisa ditawar. Gak bisa juga, zaman itu kan zaman Nabi, zaman sekarang sudah beda zaman gitu. Gak bisa begitu. Atau misalnya tempatnya di negara barat sana, yang memang di sana memang sudah biasa free sex. Tidak bisa, itu kan di Arab sana. Di sini budayanya begini, jadi zina menjadi halal. Tidak bisa begitu. Nah, ketika Rasulullah SAW para sahabat menjawab demikian, qala lahum, Nabi menyampaikan kepada mereka, la ayyazniyar rajulu bi asyri niswatin, seseorang lelaki menzinai 10 perempuan, aisaru alaihi, lebih ringan.
Bukan berarti boleh, Pak. Lebih ringan dosanya itu min ayyazniya bimro'ati jarihi, daripada menzinai perempuan yang tetangganya. Satu. Berarti menunjukkan apa? Oh, dosanya lebih berat lagi kalau yang dizinai itu adalah tetangganya sendiri. Kenapa ngoten niku? Ya karena memang ada kewajiban untuk memuliakan tetangga. Ini enggak memuliakan, malah merendah. Jadi seperti itu menunjukkan bahwa mengganggu tetangga itu lebih haram daripada mengganggu orang lain yang bukan tetangga. Summa qala Rasulullah SAW kemudian bertanya kepada para sahabat, "Mataquluna fis sariqah?" Bagaimana pendapat kalian wahai para sahabatku mengenai mencuri? Qalu harramahallahu rasuluhu fa huwa haram, diharamkan oleh Allah dan Rasulullah, ya haram selamanya. Rasulullah kemudian menyampaikan, la ayyasriqar rajulu min asyrati abiyat, seseorang mencuri dari 10 rumah itu lebih ringan daripada mencuri tetangganya sendiri. Bukan berarti boleh, tetap nggak boleh. Mencuri motor sekarang yang lagi rame, bukan sekarang saja, sudah lama. Itu ternyata yang dicuri motornya itu tetangganya sendiri. Berarti itu lebih berat daripada mencuri motornya orang lain. Kira-kira begitu. Berarti mencuri 10 motor orang lain lebih ringan daripada mencuri satu motornya tetangganya. Nah, ini menunjukkan bahwa ada keharusan lebih untuk memuliakan tetangga. Pun kita lanjutkan. Wa bayyana sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga menjelaskan anna kasrah al-ibadah, bahwa banyak ibadah la tuni an sahibiha syai'an, tidak menjadikan orang yang melakukan ibadah ini menjadi aman, idza kana yu'zi jirana, kalau dia itu mengganggu tetangganya, meskipun ahli qiyamul lail, ahli sholat jamaah, tapi mengganggu tetangga masih belum aman. Hadis riwayat Abu Hurairah, qala rajulun, seseorang bertanya kepada Rasulullah, inna fulana yudkaru min kasrati sholati, semuanya ada seorang perempuan gitu ya, banyak sholat, banyak puasanya, banyak sodakohnya, ghairu annaha tu'zi jiranaha bilisaniha, hanya saja si perempuan ini suka mengganggu tetangganya dengan lisan, suka ngilokno, mengumpat dan seterusnya. Apa jawabnya Rasulullah? Iya finna, dia tempatnya ada di neraka, senajan ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah. Qala ya Rasulullah, sahabat itu bertanya lagi, fa inna fulana yuzkaru min qillati siyamiha, kasus yang lain sebaliknya, ada seorang perempuan kilah, sedikit puasanya, sedikit sedekahnya, sedikit sholatnya, wa innaha tusaddiqu bil aswari minal aqi wa la tu'zi jiranaha bilisaniha, dia suka memberikan aswar niku jamak saur, kit'ah minal aqti laban jamil, suka memberi hadiah ringan berupa susu yang dikeringkan, yogurt atau apa nih, mungkin bisa jadi semacam itu, susu yang dikeringkan dan bisa diminum, dikonsumsi dalam waktu yang lama, itu diberikan hadiah sama orang ini. Tapi dia itu nggak ahli sholat, nggak ahli puasa, dan tidak mengganggu tetangganya dengan ucapannya. Apa katanya Rasulullah SAW? Ia fil jannah, orang ini tempatnya di surga. Jadi dulu sudah kita pernah bahas di hadis arba'in ini, ada Rasulullah pernah ditanya, wahai Rasulullah, kalau saya ini hanya sholat yang fardu saja, 17 rakaat tok, nggak pakai sunnah, puasa yang wajib tok Ramadan saja, setelah itu nggak ada sholat, nggak ada puasa sunnah, yang wajib hanya zakat saja, nggak pakai sedekah-sedekah yang sunnah, apakah sudah cukup saya masuk surga? Iya, asalkan kamu tidak melakukan kesalahan maksiat, termasuk ini mengganggu tetangga. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita lanjutkan. Rasulullah SAW berwasiat untuk berbuat kepada tetangga itu tashmalul muslim wa ghairul muslim, niku mencakup muslim dan non muslim. Okay. Jadi kewajiban kita untuk berbuat baik kepada tetangga nggak boleh
kan dia kan non muslim, berarti gak wajib saya berbuat mboten. Kena juga kita wajib meskipun dia agamanya tidak Islam. Meskipun nanti juga ada levelnya, ada prioritasnya juga gitu ya. An Mujahid zubihat lahu syatun fi ahli, ceritanya Abdullah bin Amr ya, itu sedang disembelih seekor kambing di rumahnya. Falamma jaa, ketika beliau datang, ahadaitum li jarinal yahudi, apakah kamu sudah memberikan hadiah dari sesembelihan ekor kambing ini kepada tetangga kita yang orang Yahudi? Kebetulan punya tetangga orang Yahudi. Ahadaitum li jarinal yahudi, 2 kali beliau tanya. Sudah dibagikah sama tetangga sebelah ini yang orang Yahudi itu? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah bersabda, mazala Jibril yusni bil jar hatta zanannu annahu sayuwarrithu. Aku mendengar Jibril terus menyampaikan wasiat berbuat baik kepada tetangga sampai aku mengira tetangga itu layak mendapatkan hak waris. Saking harusnya. Nah, hadis ini jamaah rahimakumullah disyarahi oleh Ibnu Hajar. Katanya beliau, ismul jar, tetangga ini bahasa Arabnya jar. Jar ini yashmalul muslim wal kafir, mencakup muslim dan kafir. Wal abid wal fasik, orang yang ahli ibadah atau orang yang ahli maksiat. Seperti contohnya Imam Abu Hanifah tadi. Senajan dia itu pemabuk, tapi kalau tetangga kita tetap kita harus menghormatinya, berbuat baik. Wasiddiq wal adu, orang yang jujur atau musuh. Wal gharib wal baladi, orang asing atau orang kampung ya. Orang yang bermanfaat atau orang yang memberikan madarat dan seterusnya. Pokoknya asalkan dia itu tetangga kita, wajib kita memuliakan. Nah, seperti itu ya. Jadi ini jamaah rahimakumullah, macam-macam kita punya tetangga itu tetap kita wajib berbuat baik ya. Cuma lahu marotib, memang ada tingkatan-tingkatannya. Siapa orang tetangga yang sudah muslim, alim, ustadz, kiai gitu ya, baik gitu ya, nggak pernah ganggu, akhlaknya baik, ya kita lebih lagi memuliakan beliau daripada yang di bawahnya, yang non muslim tadi. Tapi yang non muslim tidak boleh tidak menghormati. Jadi intinya ada prioritas juga. Pun kita lanjutkan, wa adda an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-jarus shalih min sa'adatil lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghitung bahwa tetangga yang soleh itu termasuk dari sa'adah, faktor kebahagiaan manusia. Ini hadis Pak dasarnya. Saya rasa kalau panjenengan masing-masing kita merasakan gitu ya. Kalau punya tetangga yang baik itu rasanya bahagia, senang gitu ya. Kalau ada tetangga yang jahat, ya rasanya hidup itu kayak ada yang janggal, menjadi kayak ada unsur bahagiaan yang hilang. Nah, bagaimana sabda Rasulullah SAW? Min sa'adatil mar'i, termasuk kebahagiaan seseorang adalah al-jarus soleh, tetangga yang baik, wal markabul hani, kendaraan yang nyaman, wal maskanul wasi', dan tempat atau rumah yang luas. Makanya kalau kita mau memilih rumah, beli rumah itu ada ungkapan al-jaru qoblada. Lihat tetangga dulu sebelum lihat rumahnya. Rumahnya apik tapi sekelilingnya orang-orang jahat, Pak. Itu nanti bisa berkurang kebahagiaannya. Senajan rumahnya bagus. Tapi kalau kita menemukan satu rumah tetangga dekat masjid, orangnya baik-baik semua, rumahnya juga bagus. Wah, mantap itu. Al-jaru qoblada, lihat tetangganya dulu sebelum lihat rumahnya. Dan ini mahal jamaah rahimakumullah, kita memiliki tetangga yang soleh itu mahal. Ada ceritanya Pak, saya balik ceritanya nih. Tadi kan orang Yahudi yang harus dimuliakan oleh muslim. Jadi ada cerita Abdullah ibnu Mubarak. Beliau ini dikenal sebagai seorang ulama, kaya, dermawan, perhatian sama tetangganya. Beliau memiliki seorang tetangga Yahudi yang hidupnya susah. Jadi tetangganya orang Yahudi, hidupnya itu susah. Saking susahnya akhirnya
dia kepingin menjual rumahnya karena butuh uang tadi. Tapi ketika menjual rumah ini, dia jual dengan harga yang sangat mahal. Tetanggaan sama sinten? Abdullah bin Mubarak, seorang ulama. Nah, si Yahudi ini menjual rumahnya yang sebelahan dengan Abdullah bin Mubarak dengan harga yang nggak wajar. Dijual dengan harga 2000 dinar. Nah, jadi ketika ditanya, ada calon pembeli begini tanya, Pak, ini rumahnya jenengan mahalan, nggak umum ini harganya kok segini. Ya, saya jual 2000 dinar itu 1000-nya karena nilainya rumah saya ini, 1000-nya karena tetanggaan sama Abdullah bin Mubarak. Dijual sama orang Yahudi ini. Nah, mengetahui ini Abdullah bin Mubarak tersenyum. Nah, tersenyum karena apa? Ya kira-kira kalau orang alim semakin yakin benar ternyata ya Rasulullah sampaikan bahwa bertetanggaan dengan orang baik itu sebuah kebahagiaan sampai dijual harganya rumahnya menjadi lebih mahal. Nah, jadi ini para jamaah rahimakumullah contoh nih bahwa tetangga yang baik itu faktor bahagia. Di dalam hadis yang lain Sa'ad bin Abi Waqqas riwayat beliau Rasulullah bersabda arba. Kalau tadi ini kan bagian dari kebahagiaan seseorang itu tetangga yang baik, kendaraan, sama tempat yang luas. Kalau di hadisnya Sa'ad disebutkan 4. Arba'un min sa'adah, 4 faktor bahagia. Apa itu? Al-mar'atus sholihah, istri yang solehah. Berarti tadi nggak ada, belum sempurna. Rumahnya bagus, tetangganya bagus, tapi istrinya ngomelan misalnya, jadi nggak kerasan itu. Jadi penting juga ini riwayat yang kedua ini. Jadi 4 faktor bahagia itu istri yang solihah, tempat yang luas, tetangga yang baik, kendaraan yang nyaman gitu ya. Wa arba'un minasyaqawah, 4 dari kesengsaraan. Apa itu? Ajarusuk, tetangganya jahat, wal mar'atusuk, istrinya nggak solihah gitu ya. Wal maskanudik, tempat tinggalnya yang sempit, wal markabusuk, kendaraannya mogokan. Nah, ini orang hidup sengsara. Jadi ini para jamaah rahimakumullah yang bisa kita simpulkan bahwa sampai segitu pentingnya begitu ya tetangga yang baik itu, sampai Rasulullah itu menyampaikan ini bagian daripada faktor bahagia. Kita lanjutkan. Wa bayyana anna khairal jirani khairuhum li jarihi. Rasulullah menjelaskan bahwa tetangga yang terbaik adalah yang paling baik kepada tetangganya yang lain. Ini kira-kira satu tuntunan supaya masing-masing kita itu ngaca gitu. Ngaca karena saya bertetangga sama tetangga saya, dia pun menganggap saya juga tetangga. Jadi kalau emang ada tuntutan untuk harus baik sama tetangga, ya siapa yang paling baik kepada tetangganya, dia yang paling baik. Nah, di dalam hadis Rasulullah SAW, hadis Abdullah bin Amr, Rasulullah bersabda, khairul ashabi indallah khairuhum li sahibi. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang terbaik kepada sahabat. Wa khairul jiran indallahi khairuhum li jarihi. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang terbaik kepada tetangganya, kanan kirinya. Jadi itu para jemaah rahimakumullah, supaya kita ini melakukan refleksi itu kan penting banget, perlu kita lakukan. Dan refleksi itu ya unsurnya ada namanya reflektornya itu ya ini hadis Nabi ini. Kita baca Quran juga itu reflektornya, kita melihat baca ayat direnungkan, saya sudah sesuai ya atau belum dengan ayat ini. Lihat hadis seperti ini, masing-masing kita berpikir, apakah saya sudah sesuai dengan hadis ini? Nah, itu orang yang beriman, refleksi itu reflektornya adalah Quran atau hadis. Nah, para jamaah rahimakumullah, di dalam hadis ini dijelaskan, ini ada satu lagi terakhir habis ini. Saya sempurnakan lagi. Falaisa haqqul jiwari kaffal adza faqat. Jadi haknya tetangga itu bukan hanya tidak
tidak menyakiti saja, tetapi juga berbuat baik. Tadi kita punya prinsip, setidaknya kalau tidak menjadi orang yang suka memberi, jangan mengganggu. Sekarang dibalik. Jadi haknya tetangga itu bukan hanya merasa aman dari gangguan kita, tetapi ihtimalul adza, wala yakfi ihtimalul adza bal la budda minar rizqi. Bukan hanya tetangga merasa aman dari kejahatan, tidak diganggu, tetapi mendapatkan kelembutan, ya. Kemudian mendapatkan kebaikan. Nah, ini sampai dirinci, Pak. Ini saya belum sempat cek ini referensinya nopo, tapi yang jelas ini bagus-bagus ini referensinya. Ayyabda'a jarohu bisalam. Kalau nggak ganggu saja, tetapi harus berbuat baik. Contohin apa? Tegesin apa? Yabda'u jarohu bisalam. Kalau ketemu mengucapkan salam. Coba dengan bayangkan Bapak Ibu, ketemu tetangga gak nyopo, gak salam gitu. Kan beda kalau ketemu tetangga, assalamualaikum Pak, saking pundi gitu. Nah, itu kan berarti ada kelembutan. Mengucapkan salam, wa ya'uduhu fil marad, kalau sakit dijenguk, wa yu'azzihi indal musibah, tadi sudah kita sebut di awal. Kalau ada musibah, menyampaikan belasungkawa, yuhanni'uhu indal farah, mengucapkan selamat ketika bahagia, wa yusyarikuhu surur bin ni'mah, memaafkan juga, wa yahuddu basarahu an maharimihi, menundukkan pandangan dari sesuatu yang menjadi haram untuk dilihat oleh orang lain. Kalau di Arab sana Bapak Ibu, itu ada budaya apa nggih? Terkait ini maksudnya. Jadi satu rumah di Arab sana itu tertutup sekali. Tertutup, dan memang biasanya di apartemen begitu. Tidak seperti kita yang rumahnya sering terbuka gitu. Di Arab sana itu tidak mudah untuk menengok isi dalam rumah orang Arab. Tapi kalau sudah sangat akrab, dipersilahkan masuk. Saya punya dulu di sana itu salah satu kami menganggapnya orang tua. Beliau seorang jenderal gitu. Itu saking senangnya sama kita, itu kalau sudah saat-saat tertentu kepingin bareng-bareng itu diundang ke rumah. Makan ayam kalkun gitu ya, besar. Kita nggak biasa makan gitu, biasanya makan ayam suwir-suwir. Di sana makannya satu orang satu ayam utuh gitu. Makan rame-rame seperti itu. Dan kita bisa seperti itu, kita paham kulturnya di sana. Itu karena saking dekatnya. Kalau nggak dekat itu di sana sangat tertutup, karena apa yang ada di dalam rumah itu haram untuk dilihat sama orang lain. Karena ini privasi begitu ya. Nah, di sini seseorang itu semestinya menundukkan pandangannya dari rumah tetangganya. Wa yahfazu alaihi darahu in ghaba, menjaga rumahnya kalau penghuninya sedang pergi. Wa yatalattaf biwaladihi, berlemah lembut dengan anaknya. Yurshiduhu ila ma yajru, dan memberikan petunjuk urusan-urusan dunia yang perlu dibantu. Ini jamaah rahimakumullah, kembali ke sini bahwa tetangga terbaik adalah yang terbaik kepada tetangganya sendiri. Terakhir, Rasulullah SAW bayyana, menjelaskan annal jaro, bahwa tetangga itu kullama kana aqrab, semakin dekat, kana haqquhu a'zam, maka haknya dia semakin besar. Nah, jadi kita tadi sudah paham, tidak ada namanya karena dia non muslim kemudian kita tidak memuliakan dia. Non muslim pun harus kita muliakan. Tapi ada prinsip selanjutnya, tetangga itu semakin dekat maka semakin berhak untuk dimuliakan. Apa itu dasarnya? Cerita Siti Aisyah radhiyallahu anha, suatu hari pernah bertanya, ya Rasulullah, innali jarain, wahai Rasulullah, saya punya dua tetangga, fa ila ayyihima uhdi, saya akan memberikan hadiah. Ini ada satu hadiahnya, saya beri ke siapa ini wahai Rasul? Tetangganya ada dua. Katanya Rasulullah, ila aqrabihima minka baban, kasih hadiah yang cuma satu ini kepada tetangga yang paling dekat pintunya. Berarti ada prioritas, gitu ya. Al hikmatu, hikmahnya apa? Annal aqrab, karena yang terdekat itu yaroma yadkhulu baita jarihi, melihat langsung, kemungkinan melihat lebih dekat
mayat kulu baita jarihi, hal-hal yang masuk ke dalam rumah tetangganya. Ada hadiah, ada belanjaan, begitu ya. Kalau melihat itu kan berarti kan enak ya kan gitu ya. Enak ya begitu. Nah, itu orang tetangga yang paling dekat ini yang lebih sering melihat itu lebih berhak untuk yatasyawwas, karena dia yatasyawwaf, ada rasa keinginan untuk mendapatkan kebaikan yang seperti itu. Bikhilafil ab'ad, kalau yang jauh kan nggak melihat secara langsung. Insya Allah begitu para jamaah rahimakumullah yang bisa kita pelajari di petang hari ini. Ada bahasan yang penting juga, yaitu tentang perselisihan ulama mengenai batasan tetangga. Jadi ini menarik kitab ini. Setelah membahas tentang tetangga yang paling dekat lah yang paling berhak mendapatkan hadiah, bahasan selanjutnya itu tentang para ulama berselisih pendapat. Batasannya tetangga ini sampai pinten gitu. Nah ini cuma tidak cukup waktunya kita bahas petang ini. Nanti insya Allah kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Kita simpulkan dulu para jamaah rahimakumullah, ada 8 tadi yang sudah kita bahas beberapa riwayat begitu ya. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan bahwa memuliakan tetangga itu termasuk kesempurnaan iman. Yang kedua, seseorang kehilangan imannya sama sekali saat mengganggu tetangga. Mestinya memuliakan kok kemudian mengganggu. Hilang itu, bukan berkurang lagi imannya, hilang imannya. Memberitakan, ini maksudnya Nabi ya. Nabi memberitakan bahwa yang jahat dengan tetangga tidak masuk surga. Nah, maka jangan sampai kita kelompok ini. Selanjutnya Rasulullah menjelaskan bahwa mengganggu tetangga lebih haram daripada mengganggu orang lain. Mengganggu itu haram, mengganggu siapapun haram, tetapi mengganggu tetangga lebih haram. Rasulullah mengajarkan bahwa banyak ibadah tidak akan bermakna apapun kalau seseorang itu sampai mengganggu tetangga. Tadi yang orang perempuan banyak puasa, banyak sholat begitu. Selanjutnya ada bertetangga ini berlaku juga untuk tetangga yang non muslim, bahkan yang jahat pun, yang ahli maksiat pun, yang minum-minum khamr juga, itu juga kita ada adab yang kita perlu jaga. Menghitung tetangga soleh termasuk faktor kebahagiaan. Rasulullah tadi kita bahas hadisnya, dan terakhir tetangga paling dekat adalah paling berhak dimuliakan. Ceritanya Siti Aisyah tadi. Insyaallah ini jamaah rahimakumullah ada satu hal Bapak Ibu yang menarik nih, kalau di dalam satu kompleks atau satu tempat tinggal itu ada masjid seperti ini, banyak bisa rasakan masjid ini menyatukan karena kita sholat berjamaah ketemulah tetangga begitu. Seperti itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di setiap sholat berjamaah bisa menengok, Rasulullah berbalik, bisa dua disimpulkan para ulama, bisa melihat tetangga atau bisa melihat sisi kanan kalau setelah salam si imam itu. Kalau seseorang itu adalah seorang pimpinan, maka dia membalik badan melihat semua jamaahnya. Dia bisa inspeksi, mana ini kok nggak datang, mana bawahannya bisa dicek satu persatu. Itu kelebihannya kalau seseorang itu tempat tinggalnya ada masjid. Jadi itu insya Allah jamaah rahimakumullah bisa kita simpulkan. Ada beberapa menit, monggo Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan, kita bisa diskusi. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. 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 Yeah.
mati Pak Ustaz. Loh, jadi semua mati Pak Ustaz. Yang ketiga Pak Ustaz, akhirnya si A itu tadi punya kebutuhan sendiri. Terus ini tak saya pas tak kasih aja gitu. Yang kita nggak usah mati. Akhirnya benar yang ketiga ya datang lagi tetangganya si A ini tadi. Ya dikasih seikhlasnya. Kadang 200.000, kadang 100.000. Tapi utangnya dulu udah tidak disalur Pak Ustaz. Itu tadi hukumnya baik yang utangi maupun yang diutangi di akhirat itu gimana Pak Ustaz? Saya pernah dengar kalau sama Allah itu enak, tapi kalau hubungan kalau masih punya pandu hubungannya berat. Saya mohon penjelasan ya Pak Ustaz. Terima kasih. Terus yang kedua, tetangga yang diukur itu berapa jauh dari rumah itu yang dianggap tetangga. Terima kasih. Oke, Masya Allah, pertanyaan menarik dari Bu Pri. Masya Allah. Baik, tadi kita sudah memahami bahwa berbuat baik kepada tetangga apapun kondisinya gitu. Termasuk yang ahli maksiat, termasuk yang enggak nyaur utang. Jadi tetap ada adab dan kita perlu memahami bahwa kita perlu membedakan antara membantu dengan ada konteks tertentu dimanfaatkan. Ya. Kalau membantu, ya itu sesuai dengan tuntunan tadi, berarti kita memang memberi bantuan. Kalau misalnya kasusnya sampai berkali-kali tadi, tidak nyaur-nyaur, itu berarti selanjutnya yang ketiga keempat boleh kita menolak untuk memberi utang, karena juga memberi bagian dari edukasi. Nah, bisa disampaikan saya tidak bisa meminjamkan, belum bisa bantu, semoga Allah mudahkan urusan dan seterusnya gitu. Atau kalau misalnya kita harus menagih, tetap itu pun juga kita perlu menagih dengan baik. Nah, mungkin yang perlu dijadi pertimbangan terkait dengan ini kan hak adami. Kalau nominalnya kecil bisa dipertimbangkan untuk diikhlaskan. Wong pirose pinten nih ngomong. 1.000 wis dia nggak mampu diikhlaskan, gitu ya. Tapi kalau nominalnya besar, nah si yang memberikan pinjaman ini punya hak untuk menagih dan perlu untuk memberikan ketegasan dengan memberikan bukti gitu. Jadi itu terkait dengan orang yang suka pinjam tadi, dan bagus menurut saya Bupri tadi gak usah diutangi, beri aja yang seikhlasnya gitu. Itu juga adab juga daripada enggak sama sekali gitu nih. Terkait dengan bagaimana ini di sisi Allah, memang ini hak adami lebih berat, betul nih. Kalau dengan Allah astagfirullahaladzim selesai obat, tapi kalau dengan sesama itu harus dibayar. Saya punya teman kemarin itu orang ayahnya itu meninggal, bagus sekali Pak, saya salut, dan saya cerita ini bagian dari mudah-mudahan motivasi. Jadi ayahnya ini sudah sepuh gitu nih. Jadi beberapa hari sebelum meninggal itu pesan gini, nak iki aku di celono tolong balik nonang niku lho Pak sopong ngono sinten biyen aku waktu nikah tahu nyilih celono gitu di balik no lek sik urip kembalikan, kalau misalnya wis mati sekarang nang ahli waris. Tapi seperti itu masih ingat dia punya utang celana gitu. Akhirnya disampaikan wis sudah meninggal, sudah lama, sudah sama-sama tua gitu. Wis Pak, wis tak kekno, wis tak ono Pak iku wis meninggal gitu, wis tak kekno ahli waris. Masya Allah. Dan akhir hayatnya itu bagus sekali. Karena menjaga bahwa bagaimana kita bertemu Allah itu nggak ada hutang, nggak ada tanggung jawab. Insya Allah hisabnya ringan. Begitu nggih, Bu Pring. Pertanyaan kedua tadi terkait batasan. Nah, ini kita akan bahas pertemuan selanjutnya, tapi saya perlu spill pendapatnya Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i dan juga beberapa yang lain menyatakan batasannya adalah 40 rumah, kanan, kiri, depan, belakang. Susah itu, panjang ya. Kita ambil yang ringan saja. Seperti apa yang ringan kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, insya Allah. Gitu ya. Karena ini memang perselisihan di antara ulama.
Iya, begitu. Cuma kan zaman dulu dengan sekarang kan sudah beda, Pak. Sekarang sudah disekat perumahan-perumahan begitu. Nah, ya udahlah, baik sama semua orang gitu saja. Kita anggap sak Surabaya gitu, tetangga gitu ya. Tapi yang paling dekat itulah yang lebih lagi kita muliakan. Insya Allah ngaten ya, sudah bisa nih. Ampun. Kita cukupkan karena sudah waktunya salat Isya. Mudah-mudahan yang kita bahas menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Sampai jumpa lagi pertemuan selanjutnya. Astagfirullah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.